Lebaran datang lagi. Halo, ketemu lagi dengan saya, Andrew Fatoni di Mulia Jaya Abadi YouTube channel. Di kesempatan kali ini, saya mau sedikit sharing-sharing sama Bapak sama Ibu tentang biasanya di bulan menjelang akhir bulan puasa ini dan mendekati hari raya, biasanya itu untuk laundry itu terjadi lonjakan yang lumayan signifikan. Biasanya itu terjadi di kurang lebih sekitar 3 atau 4 hari sebelum Lebaran. Nah, itu lonjakannya lumayan signifikan. Dikarenakan ada beberapa laundry-laundry kompetitor di kanan kiri kita, itu mereka sudah mulai berangsur-angsur berangkat pulang mudik. Nah, di beberapa teman-teman, dikarenakan lonjakan laundrynya sudah mulai signifikan, nah, beberapa tempat biasanya sudah mulai melakukan yang namanya infal. Jadi, harga laundry kiloan itu sudah mulai naiknya pun bertahap. Biasanya acuan mengenai infal itu biasanya kita lihatnya dari seberapa cepat tempat kita sudah mulai overload. Biasanya itu start beberapa teman-teman kan udah ada yang laundrynya harganya 7.000 per kilo, 8.000 per kilo, atau 9.000. Itu biasanya mulai naiknya itu biasanya yang 7.000 mulai loncatnya ke 10.000. Nah, biasanya itu dalam satu hari, kalau saya pribadi, dulu saya lumayan sering nih loncat-loncatnya nih, mulai dari 10.000, orangnya masih mau, naik lagi, 12.000, orangnya masih mau, naik lagi, 15.000, orangnya masih mau, naik lagi, dan biasanya tuh nanti mentoknya di 18-20.000 per kilo. Itu untuk jasa reguler. Nah, beberapa teman-teman itu biasanya sudah mulai menggalangkan Lebaran itu buka. Tapi kalau saya pribadi untuk tahun ini, kami dari tim Mulia Jaya Abadi, kami serentak sudah mulai tutup semua. Kenapa kayak gitu? Satu, saya bahas dulu yang positifnya ya. Kalau untuk positifnya, kalau di Lebaran, di hari Lebaran kita mulai buka itu, kita buka, biasanya itu satu, harga sudah mulai naik. Kedua, lumayan banyak nih orderan baru, dan itu biasanya dengan kapasitas 100 kilo itu omsetnya bisa kali 2 dari hari biasa. Lumayan tinggi banget. Dan biasanya itu biasanya lebih sih dari 100 kilo sampai 200 kilo tuh biasanya lebih. Nah, itu terjadi overload. Terus kedua, tim saya kan kurang karena sebagian tim itu sudah libur. Jadi ada beberapa tim libur, ada beberapa tim yang infal. Tapi balik lagi, biasanya sesudah nanti teman-temannya mulai masuk, nah ini yang infal-infal ini, mereka mulai jatuh sakit. Nah, disitulah saya mulai mengadakan review lagi. Kasihan teman-teman, memang sebetulnya gini loh, momen infal itu saya kembalikan ke para karyawan. Infal itu lebih condong saya kasih buat ke teman-teman yang standby di laundry. Memang betul harganya 10.000 per kilo, bisa sampai 20.000 per kilo. Tapi saya hitungan infal ke mereka biasanya range-nya itu 200 sampai 300.000 per hari. Jadi misalnya satu toko ada 4 orang atau 5 orang, ya udah per orangnya itu, per orang dan per shift itu kisaran 150 sampai 300.000 per harinya. Memang itu jadi income tambahan untuk beberapa karyawan saya. Tapi efek negatifnya itu kadang-kadang mereka ini sesudah infal itu sakit. Jadi sakitnya tuh bergilir. Nah, itu nggak bagus. Di saat kita udah mau mulai standby perang lagi, kita standby mau buka lagi,
teman-teman yang infal kemarin udah lagi bergiliran gitu sakit. Nah, itu sayang gitu menurut saya. Udah langsung saya jelasin ya sisi negatifnya ya. Nah, jadi kalau untuk tahun ini saya menggalangkan, ayo Lebaran libur aja. Nah, libur hitungan Lebaran tuh biasanya kalau saya pribadi di hari H mau malam takbiran itu siangnya, pagi sampai siang tuh masih masuk kita, tapi mulai beres-beres. Terus mulai ngasih barang-barang keluar. Nah, biasanya nanti di jam 2, jam 3 itu saya sudah close. Nanti saya libur itu kurang lebih 4 hari, 4-5 hari. Nah, nanti di hari saya mulai buka, itu saya harga langsung naik. Kok gitu sih harganya langsung naik? Jadi gini, biasanya teman-teman, jadi bukan saya aja gitu, beberapa teman-teman laundry yang buka di hari Lebaran, itu pun saya pribadi akan mengakui gitu. Mereka pasti teman-teman atau karyawan yang standby, itu saya yakin pasti akan mulai sakit. Nah, di saat mereka mulai sakit, itulah momennya kita buat cari duit. Jadi momennya mereka overload dan akan masih overload. Nah, itulah momennya kita buat ngejar nih. Tim kita lagi prima-prima banget, tim kita baru fresh, baru pulang liburan, tim kita baru balik lagi tadi, baru terima THR, mereka baru pulang kampung, jadi effort kerjanya ini lagi tinggi-tingginya. Nah, itu lumayan bagus gitu menurut saya. Udah kayak gitu, nanti saya buka, terus saya biasa langsung harganya saya masih harga infal biasanya tuh, tapi saya nggak terlalu jauh harganya. Biasanya tuh kalau yang di beberapa outlet saya yang masih harga 7.000, saya bikinnya langsung 10.000. Nah, udah 10.000, paling 2-3 hari kita kembali lagi normal. Biasanya seperti itu. Kenapa kok balik lagi ke normal? Kenapa kok jangka pendek? Jadi, peluang saya mengandalkan adalah teman-teman yang buka di saat Lebaran, itu saya berani jamin mereka akan sedikit kesusahan. Mereka akan sedikit mengalami rintangan gitu. Nah, rintangannya tuh gimana? Ya balik lagi yang tadi saya bilang, karyawannya pasti pada sakit. Nah, karyawan sakit, itu momen buat saya kejar infalnya gitu. Jadi infalnya saya itu sesudah hari Lebaran. Tim saya fresh, tim saya fit, dan mereka udah siap tempur lagi. Oke? Nah, habis itu biasanya beberapa teman-teman yang baru, bapak sama ibu yang baru buka laundry, itu biasa suka tanya, gimana sih perhitungan THR buat karyawan laundry? Nah, kan soalnya kan kelas kita kan kelas UMKM. Kelasnya kita kan kelasnya usaha kecil. Jadi perhitungannya beda dong. Betul, saya akuin memang beda. Tapi jadi gini, kalau hitungan saya THR, jadi misalnya contoh, gaji satu orang, contoh ya, gaji dia sudah 3 juta. Sudah berapa lama dia bekerja sama saya? Kalau misalnya baru kerja 1, 2, 3 bulan, biasanya saya nggak kasih. Tapi biasanya kalau sudah lebih dari 6 bulan atau sudah 1 tahun, biasanya perhitungannya gaji dibagi 12 sama dengan itulah nominal dia THR-nya. Jadi misalnya contohnya begini, gaji karyawan kita itu ada 1 orang, gajinya sudah 3 juta. Nah, 3 juta itu dibagi 12, itu kurang lebih sekitar 250.000. Nah, 250.000 itu dikali berapa lama dia bekerja. Misalnya dia bekerja sudah 1 tahun lebih. Kalau 1 tahun lebih saya akan tetap hitungnya 1 tahun. Ya udah, gajinya tetap 3 juta. THR-nya tetap 3 juta. Tapi kalau misalnya dia baru gajinya 2 juta, baru kerjanya 6 bulan, ya udah. Gaji dibagi 12 dikali masa kerjanya. Sama dengan itulah nominal untuk dia THR. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk perhitungan THR. Terus untuk pandangan saya di Lebaran tahun ini, tadi seperti yang saya bilang, tahun ini kami dari tim Mulia Jaya Abadi untuk keseluruhan laundry-nya, kita semuanya tutup. Kita libur, jadi kita lagi effort kita nih lagi siap-siap buat liburan. Kita mau salam-salaman sama keluarga di kampung. Kita mau salam-salaman, mau silaturahmi sama keluarga-keluarga di kampung. Jadi buat
uh, buat beberapa orang biasanya, ayo lebaran buka. Nah, saya dari tim Mulia Jaya Abadi lagi mengumandangkan, ayo lebaran kita libur. Kenapa gitu? Sayangi karyawan Bapak sama Ibu, karena mereka adalah aset kita, karena mereka adalah salah satu aset pentingnya kita. Jadi biarkan mereka, ini adalah momennya mereka buat libur. Ini adalah momennya mereka buat silaturahmi. Kok gitu sih? Karena mereka liburannya itu setahun, nggak lama kok. Jadi biarkanlah ini momennya mereka buat menikmati hasil kerjanya mereka tuh selama 1 tahun tuh gimana sih? Apalagi kan rata-rata karyawan kita itu kan ada beberapa yang sudah berkeluarga, ada beberapa yang masih single. Jadi biarkan mereka merasakan gimana sih udah kelar dari Jakarta cari duit, atau dari daerah mana mereka cari nafkah, pulang kampung bawa rezeki, bisa silaturahmi. Jadi ayo tahun ini lebaran kita tutup, kita liburan, kita nikmatin liburan kita. Sampai kapan? Sampai nanti 4-5 hari sesudah lebaran, sesudah hari raya, kita buka dengan effort baru, dengan stamina baru, dan dengan semangat baru. Kita buka lagi. Biarin aja teman-teman yang buka di saat lebaran, nggak apa-apa kok. Kerjaan mereka banyak, nggak masalah kok. Rezeki nggak pernah ketukar. Pasti akan ada rezekinya lagi buat kita. Sekian dari saya, Mulia Jaya Abadi, hadir memberikan solusi di tengah kebutuhan masyarakat.